kembali di Ngobras, ngobrol asik bareng Duta Golkar. Nah, kali ini nih kita bakal ngobrol tentang Ramadan. Jadi kita bakal nanya-nanya ke para duta-duta ini tentang Ramadan mereka. Nah, seperti berapa kali mereka mokel dan lain-lain. Mungkin pertama kali kita perkenalan dulu ya. Benar. Boleh. Kita kenalan dulu ya. Dimulai dari yang depan ini. Boleh. Halo, perkenalkan nama saya Duta El Rahman. Halo Sobat Ngobras, perkenalkan nama saya Duta Zai. Halo Sobat Ngobras, perkenalkan aku Duta Ajeng. Aku the one and only Duta Risa. Halo, saya Jihan, Duta Jihan. Halo, aku Duta Sandi. Anjir. Aku Wer. Wer. ke pertanyaan yang pertama. Oke, cepet-cepetan ya. Oke, siap. Oke, yang bisa jawab nih ya. Yang bisa jawab langsung. Ngacung ya. Dapat apa dulu? Dapat apa nih? Atau dapat ini aja yang bisa ya. Strawberry. Oke, boleh? Boleh. Boleh. Oke. Doa buka puasa. Oh, Duta Ajeng. Oke, Duta Ajeng dulu. Pertanyaannya masih Kalau selesai lah ya, salah, biasa. bakal di punish apa? Kalau salah ntar disuruh promosiin Duta Golkar. boleh. Oke. Ayo, Silakan. coba dulu ya. Grogi. Oke, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Karena yang pertama udah dijawab Bener. Ajeng, kita yang kedua. Oke. Katanya dapat strawberry. Oh iya. Ada strawberry ya? Berarti aku Strawberry. strawberry sekarang. Boleh ya. dong. Kanan kita. Oke. Ada strawberry. Wih. Udah manis makin manis nih. Kedua. Doa sholat tarawih. Ayo Bagian. Bagian. Udah sholat tarawih. Ayo ngacung. Dia yang disajikan. Ya udah. Duta Jihan. Apa? Duta Jihan. Sama di Ramadan. Ramadan ya. Jangan seperti itu dong. Yang mau aja, ya enggak sih? Yang mau aja. Bismillah yuk. Doa. Semangat sih. Ayo. Boleh Google nggak sih? Boleh Google nggak sih? Boleh. Ayo. Berarti kamu kalau sholat tarawih Google ya doanya. Ya, Sobat Ngobras, Bu Jenny adalah salah satu guru ya sekolah dasar di Bondowoso. Wah. Ini harus baca sepanjang ini ya. Ayo Duta Jihan. Bismillah. Allahu Akbar. Gimana? Udah ketemu? Tarawihnya tidak bisa lah. Kayaknya yang perlu jawab yang ngasih pertanyaan deh. Iya. Iya, Gimana daripada yang si kita nunggu. pertanyaan itu ya yang pertanyaan aja bukan Tapi yang biasa- jawab. Tapi Tapi kalau biasanya nggak yang- bisa jawab, nggak bisa jawab, boleh kita serahin ya? Iya. Voting. Gini. Biasanya yang punya pertanyaan itu sudah tahu jawabannya. Ayo bisa. Apa lagi? Itu kan sudah tahu Sorry. tidak usah dikasih tahu. Oh, udah. Gak bisa nih. Yuk. Oke, pertanyaan ketiga teman-teman. Belum. Bu Jihan siap? Bu Jihan siap? Udah siap. Siap. Oke. Siap. Bismillah. Bismillah. Puji Tuhan. Salah. Usolli sunata tarawih rakaata ini mustaqbilal kiblati adan Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Wah. Kategori dapat enggak? Tidak aman. Satu per sepuluh berapa? Wah. Takut banget. Oke. Terakhir nih. Akhir. Oke. Oke. Oh iya, dia belum ini ambil hadiahnya. Ambil apa nih Duta Jihan? Oh. Ini ya. Apa ya? Oh ya. Coklat aja Aku mau ini deh. Boleh. Ini katanya ibuku namanya keceper. Itu churros Duta Jihan. Di sini coba Biar- Duta biar. Jihan. Mungkin pertanyaan ketiga ini kita tanya satu-satu aja ya. Apa Ya, ini? oke. Apa nih pertanyaannya? Oh. Jangan susah-susah, jangan Dari Duta susah-susah. Rahman dulu enggak? Ini cuma Oke. ngecek aja sebenarnya. Hmm. Duta Rahman udah mokel berapa kali?
Berat banget ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya mokel pasti. Kayaknya Sensitif pertanyaannya nih ya. Mokel kebetulan 1 kali ya. Ini harus jujur berarti ya? Jujur ya. Karena terkendala sakit waktu itu di Jember, sakit kampus, sakit batin. Sakit batin. Sepertinya saya pada hari itu melihat story setiap harinya ya. Ada Yang gacawan nggak sih? Gacawan. Iya, terus apa ya? Break. Bukannya yang gagal biasanya beliau ya? Iya. Benar. Nah, si Duta ini belinya sama Duta. Oh ya. Jadi benar deh. Iya. Jadi curiga yang jual juga mokel deh. Enggak lah. Jadi gimana Pak Zai berapa kali? Berapa kali ya? Lanjut Duta Zai, berapa kali? Kalau aku sendiri sih alhamdulillah selama Ramadan ini aku mokelnya masih 1 kali. Sama ya dengan Duta Rahman karena ada halangan ya sakit dan Tergoda gacoan, Pak? Enggak dong, enggak tergoda sama gacoan. Ya. Kalau yang baru datang dari Bandung nih, Anak Bandung ada malah. Kayaknya tambah Ada si Well. Bandung udah berapa Kalau kali? aku bukan motel sih, tapi kayak lebih ke berhalangan karena kan perempuan haid ya. Iya. Jadi 7 hari itu haid, jadi berhalangan buat puasa itu aja. Sama saya juga. Berapa Saya hari? berhalangan juga. Berapa hari tuh? Seminggu lah ya. Ya, seminggu Kurang lebih seminggu. 1 sampai 10 hari ya Bu. Dari pertama kali puasa. Oke, masih bisa diterima ya untuk 2 orang ini ya, untuk berhalangannya. Tapi Terus 3 orang. yang patut dipertanyakan. Tanya nih berapa kali nih? Berapa kali mokelnya? Dan jangan jawab karena halangan. Iya. Ayo, Berapa Duta Jihan, kali? silakan Duta Jihan. Itu ya harus jujur ya. Harus Iya, jujur. Iya, Saya Semangat Bulan Duta. puasa, jadi harus jujur. saya curiga nih dari matanya nih. takut Saya nih. curiga nih. Mau dikurangi berapa ya? Ya jangan gitu lah. Tadi malam itu kan apa? Kenapa? Kenapa tuh? Enggak sahur. Sahurnya tuh jam 4. Jadi kan terbatas waktu kan ya. Mereka makan mie 3 sendok. Terus Pagi-paginya lapar. Gimana nih? pagi-paginya dikeluarkan lagi tuh di dalam kamar Giginya mandi. ya. Kan tambah kosong. Jadi di sekolahan Dikeluarkan lagi, oke. apa ya? Apa ya? Lapar. Kalau gitu masuk alasan ya untuk nggak puasa ya? Iya. Masih masuk alasan. Ya, kalau kita Sandi berapa kali sih? Kayak nih. Lebih banyak kayaknya sih, Iya. paling banyak. Ayo jujur. Jujur kan ya? Ini aku mokelnya udah 3 kali nih. Lu 3 kali pertama. Ya, di hari pertama dan kedua karena masih sakit, jadi butuh obat untuk suplai vitamin. Dan di pertengahan sekitar hari ke-16 itu, ceritanya aku pulang dari Bondowoso mau ke Jember kan. Nah, sampai di rumah itu aku mau ngangkat rawon nih, udah beli. Oke. Pas rawon diangkat, ini udah siap nih di meja ya sama nasi-nasinya. Kepalaku tidak sengaja untuk nempel ke kursi nih. Nah, aku tinggal tidur sampai pagi. Nah, rawon tuh masih di sini kan di meja. Karena aku orangnya nggak tegaan kan, nggak bisa mubazir kan. Nggak enak kalau diangkat lagi buat aku ya. Nah, jadi aku makan akhirnya. Oh, gitu. Gitu. Alasan mubazir. Iya. Mubazir. Kalau yang ngasih pertanyaan berapa kali? Gimana nih? Gimana? Jangan ditanya. Jangan ditanya. Jangan ditanya. Anak jatah mana? Wow. Sebenarnya tidak pernah. Sebenarnya. halangan. Iya. Akhirnya Hanya Hanya saja. kemarin itu aku sakit. Oh, gitu. Jadi Gitu ya? tiba-tiba aku kan nggak sahur gitu ya. Terus tiba-tiba aku bangun pagi-pagi, kepala aku pening. Pening ya. Pening. Aku bangun. Tiba-tiba jalan tuh lemes. Terus Akhirnya makan. Mah. Aku mau makan ya gitu. Apa gitu. Kayaknya tak bilang kan. Aku lemes. Oh ya udah, ini mau dimasakin mie, udah makan. Itu aja sih. Tapi kalian ganti nggak sih habis habis puasaan sih? Ganti nggak sih? Iya. Tapi Terus buat gimana? teman-teman nih, buat kita yang mokel-mokelnya jangan ditiru ya. Iya. Jangan ditiru. Kalau- Ambil yang baik-baik aja. Kalaupun nanti ya. Apa ya? Yang membuat kitanya sendiri berbahaya gitu kayak Iya. sakit kayak apa. Yes. Mending Mending janganlah. Jangan dimokel. Iya. Benar. Tapi yang paling penting harus kita ganti ya setelah Iya. bulan Lebaran ya. Iya, kalau dari pengalaman kalian nih, waktu ganti puasanya, kan yang lainnya nggak puasa nih. Pas waktu ganti puasa ada cerita nggak? Misalnya aku ya, karena aku kerja kan,
kan itu di selebras kan ya, kerja kan. Yang lainnya tuh kan puasa. Baik, yang lainnya kan enggak puasa. Aku puasa kan. Mana kan aku harus marah-marah kan? Iya. Kan bukan, maksudnya waktu ganti ini tuh, ganti puasa. Karena aku harus, maksudnya kan harus rada ini kan ngadepin bapak-bapak kan ya. Harus agak sedikit teriak gitu kan. Jadi ya kadang aku niat, udah sahur nih malamnya, tapi aku harus marah-marah. Jadi kan aku haus ya. Jadi aku ditunda lagi besoknya terus sampai hari Minggu aku udah kerja baru diganti. Gara-gara marah-marah ya. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting diganti lah ya. Iya. Kalau aku jujur belum pernah ganti sih, soalnya baru kali ini aku mau. Weh. Oke. Ada pertanyaan lanjutan nih dari yang tadi. Iya. Jadi Dari siapa Mokel cepat? ya. Enggak. Oh, Yang yang tahu. masih cepet-cepetan ya. Dapat hadiah. Boleh. Oke, siap. Sekarang hari raya keberapa di tahun Hijriah? Aku sih. Siapa dulu nih? Admin Duta. Yang nggak ngacung aja. Ajung sudah. Bagian yang enggak ngacong, bagian enggak ngacong. Iya. Boleh. Kalau aku bener dapat apa nih? Kamu mau apa? Bisa dipilih. Ini piringnya aja ya. Karena lagi haus maunya minum. Nanti datang. Nanti Iya, datang ya. nanti datang. Ditunggu. Sekarang ini memperingati tahun Hijriah yang ke-1444. Gimana teman-teman? Benar nggak? Bener. Bener gak? Bener. Oke. Kita Next mau pertanyaan. nih ya. Tadi udah dapat pertanyaan cepet-cepetan ya. Sekarang Apa dari lagi nih? Duta Rahman yang mau nanya ya. Oke, kita Rahman siap. nanya apa nih? Jangan aku dulu ya. Enggak. Yang lain. Yang lain dulu ya. Oke. Jadi pertanyaannya tuh tentang Ramadan. Oke. Arti Ramadan sendiri nih buat teman-teman Duta tuh apa sih? Nih barusan yang nanya kan ya. Sekarang Boleh dong. dari yang nanya dulu. Yes, benar. Arti Ramadan tersendiri tuh apa nih menurut Duta Firman nih? Tentunya arti Ramadan, kalau menurutku nggak bisa deh. Kenapa? Karena ini Ramadan itu di ajaran agama kita, bukan menurutku. Jadi udah menurut agama gitu, nggak bisa menurutku sendiri. Jadi Ramadan itu di mana bulan diturunkannya banyak wahyu seperti Al-Quran dan lain-lain. Terus ada juga anjuran untuk berpuasa, kewajiban untuk Zakat. zakat dan lain-lain. Jadi Ramadan itu adalah bulan penuh berkah yang bisa kita sia-siakan sebagai umat muslim. Ya apa ya? Saat kita masuk di bulan Ramadan, kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya karena next tahun depan belum tentu kita bakal Ketemu lagi sama Ramadan. Setuju banget. Aduh, melewat hatiku. Masya Allah. Melewat gak tuh? Oke. Lanjut nih ya. Oke, tadi udah arti Ramadan ya. Kalau dari Duta Sandi nih, dari Duta Sandi tuh ada gak sih kegiatan tertentu yang dilakukan khusus di bulan Ramadan nih? Apa tuh? Kalau secara spesifik kalau di Ramadan tuh pasti kita kaitannya berbagi ya. Karena emang di mana-mana ada orang kalau Ramadan yuk bagi-bagi takjil, karena takjil kan hanya ada di Ramadan kan. Walaupun bukan takjil tapi kan orang-orang banyak berbagi kegiatannya ya untuk Ramadan. Nah, buat aku juga Ramadan itu kan momentum paling sakral karena hanya sebulan sekali di dalam setahun ya. Setahun sekali. Oh iya. Setahun sekali. Sekali Jumatan dong ya. Iya. Untuk bisa berbagi serta berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Bener banget tuh. Setuju sih sama Duta Sandi. Oke, move nih ya ke Duta Jihan. Duta yang paling rajin, paling ibu guru, si paling ibu guru. Masya Allah sekali. Boleh juga ini kesan-pesannya selama dia ikut kegiatan Safari bener, Ramadan. bener. Nah, iya. Iya, oke. Itu kan kegiatan Golkar yang ada Yes. tiap tahunnya kan. Oke, ini ya buat teman-teman di rumah juga di Golkar ada sebuah kegiatan itu namanya Safari Ramadan. Itu kita berbagi di pelosok-pelosok yang ada di Bondowoso. Kita nih mau nanya kesan pesannya nih ke Duta Jihan nih. Ini Selama udah ikut. paling sering nih ikut di antara duta karena dia stay di Bondowoso. Oke, Duta Jihan bisa langsung dijawab nih kesan dan pesannya ikut Safari Ramadan. Saya ikut Safari Ramadan itu alhamdulillah bisa ikut berbagi bersama anggota-anggota Golkar untuk membagi seperti sembako ya, sembako untuk anak yatim. Alhamdulillah dalam acara itu
insya Allah saya bisa mendapatkan berkah dari anak-anak yatim itu. Amin. Dan juga itu salah satu kegiatan Golkar untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Dan Allah. Ya, dan juga semoga bisa manfaat juga buat yang menerima itu. Amin. Oke. Ini udah duta nih ya, duta Jan udah, kita move lagi nih. Duta Risa. Kalau Duta tadi, paling wow. paling mau apa sih? paling Paling Apa? energik. meledak. Energik gitu. Energik ya. Energik. Kalau tadi Firman, Duta Firman bilang Ramadan itu secara agama, aku mau ngasih arti Ramadan secara budaya. Boleh banget. Nah, baru bulan 11 kemarin nih, putriku sudah dipanggil duluan sama yang kuasa. Ya, jadi buat aku Ramadan tahun ini nih budayanya beda banget ya sama Ramadan tahun lalu. Biasanya kita tuh keluarga kumpul satu, makan bareng gitu kan, ada uti, ada kum kan. Semua kan biasanya gitu kan kalau bulan Ramadan kan, bukan cuman kita ya duta Golkar yang reunian, tapi keluarga juga kan biasanya makan bersama tuh. Tahun ini tuh rasanya sepi gitu tuh. Gimana ya rasanya kehilangan satu keluarga yang biasanya jadi tujuan untuk kumpul terus nggak ada. Jadi ya jauh lah, biasanya mau lebaran kayak gini nih dengar suaranya Uti bikin cucian letter tuh kan. Iya kan ya. Bondosan banget ya. Iya. Terus tiba-tiba nggak ada kan, gimana ya budayanya tuh ya hilang lah ya. Tapi semua nggak apa-apa lah, semua itu kan sudah Tuhan yang ngatur. Ya budayanya ya kita harus jalanin sesuai apa yang kita ada. Bener katanya Duta Firman, kita ambil aja berkahnya. Kan kita nggak tahu bulan tahun depan apa kita bisa ketemu Ramadan lagi atau enggak kan gitu. Oke, setuju banget sih sama Duta Risa. Oke, kita move nih ke Duta Ajeng. Duta Ajeng nih kebetulan baru pulang dari Bandung. Kita mau tanya nih, vibes bedanya nih Ramadan di Bandung sama kota kelahiran sama Bondowoso. Kalau di Bondowoso kan cucian letter ya. Kalau di Bandung gimana Jung? Gimana ayo? Basreng Sultan gak sih? Oke, jadi kita tanya nih untuk khusus Duta Ajeng nih, Oke, vibes-nya tuh apa tuh yang beda? vibes-nya di Bandung sebenarnya menurut aku sama aja sih, di Bandung maupun di Bondowoso ya kalau di Bandung sama-sama ya mungkin takjil di sini juga ada, terus apa ya, bazar Ramadan tuh juga di sana ramai banget, apalagi di pusatnya kuliner di sana juga ramai banget. Paling kalau jajan-jajan di sana tuh adanya bala-bala Oh ya, bala-bala. heci kalau di Oh, ala Hongkong. Weci. Bala-bala. Bala-bala. Iya, terus Sangat berbeda ada sekali. cuanki juga. Cuanki itu bakso aci tuh kan. Odeng. Iya, benar, ada itu juga. Terus nyerempet dikit sama kayak Duta Risa, kalau aku tuh bulan Ramadan kali ini tuh beda ya sama Ramadan tahun sebelumnya, karena kan aku ngerantau kuliah di Bandung, apalagi aku anak perempuan pertama kali ngerasain rasanya puasa sendirian di kosan. Itu tuh bener-bener rasanya kayak nyes gitu sendirian, ya, jauh dari keluarga. Bener banget. Kita sama ya. Rasanya tuh nyes banget karena kan jauh dari keluarga juga. Makanya aku juga mau pesan sama teman-teman di rumah, karena kan bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan kebaikan dan penuh cinta. Jadi kebaikan sekecil apapun, hal-hal kecil yang kalian lakukan, tapi itu mengarah ke hal-hal baik, lakukanlah selagi bisa dilakukan, karena itu pahalanya di bulan Ramadan ini benar-benar berkah dan benar-benar besar banget. Iya. Dan mau tambahin sedikit, Boleh. karena yang paling berharga itu bukan uang, tapi waktu dan kesempatan. Oke, ini dari semuanya udah nih ya, tinggal Duta Zain. Ya gimana nih? Dari Duta Zain gimana nih? Karena puasanya di rumah sakit nih, gimana? Sama aja sih sebenarnya ya, kalau menjalani Ramadan tahun ini beda sekali dengan yang Duta Firman sama Duta Ajeng lakukan. Kalau mereka di tahun kemarin Ramadannya bersama keluarga, tahun ini Ramadannya di kota orang. Kalau saya sih beda sih, kebalikannya dari mereka berdua. Kalau yang 5 tahun kemarin
Saya sih Ramadannya lebih di kota orang ya, karena aku masih kuliah di Jember. Jadi tahun kemarin aku lebih berpuasa hampir 1 bulan full itu di kota orang. Jadi kemarin juga kebetulan juga praktek profesi. Jadi memang benar-benar puasanya itu di Jember kemarin. Tapi untuk saat ini dan tahun ini alhamdulillah bisa Ramadan bareng sama keluarga, ngumpul di rumah. Walaupun tidak tiap hari buka puasa bareng, tapi adalah hikmah di balik itu semua gitu. Intinya lah bersyukur tahun ini bisa berkumpul bersama keluarga walaupun masih ada kegiatan di luar dan tidak tiap hari buka bersama di rumah bareng keluarga gitu sih. Kalau Duta Rahman sendiri gimana sih? Balikin nih pertanyaannya. Iya dong, kan kita Kita sharing-sharing lah semuanya. Kalau dari Duta Rahman sendiri sih banyak pelajaran yang bisa kita ambil di bulan Ramadan ini. Jadi kayak ya sama sih kayak Duta Zem. Jadi yang Duta Rahman sekarang lagi full puasanya di Bondowoso karena sudah akhir nih, semester akhir, jadi gak stay di luar kota lagi, jadi stay di Bondowoso. Jadi kita ngerasain nih gimana keseharian ya, dibangunin sahur sama Umi, terus cari takjil bareng. Itu kayak momen yang langka banget yang bisa kita rasain karena tahun sebelumnya ya sahur pakai alarm. Kalau di rumah tuh kita ada yang bangun sahur nih. Iya, benar-benar. Nah, ada bangun tuh kayak ya Tuhan, nyes. Beda. Ya, kata aja tuh nyes gitu. Nyes banget. Walaupun seriusan. berat mau sahur, tapi kalau dibangunin kalau sama bangun- orang tua rasanya beda, Beda. ya. Beda banget. Dari Duta Rahman itu. Emang kalau kalian yang di luar kota kalau misalnya ya ada dibangunin sama ibu tuh, misalnya kalian kan maaf ya tebus kan ya namanya kalau di Bondowoso kan, Kelewatan. iya, kelewatan jam kan, ketiduran gitu. Tuh kalian nggak sahur gitu, Mang? Kadang Aku skip sahur. Iya, aku apa ya, sebelum ini di Jogja kayaknya aku sahur tuh cuma berapa kali gitu. iya, lebih banyak Tapi minum. puasa. Puasa. Bangun, sebenarnya bangun. Malah sahur. Magernya itu. Biasanya di rumah kan kita bangun terus bangun gitu. Kalau di Ada rumah dorongan gitu. ini juga. Jadi kalau di rumah tuh bangun, Iya. makanan udah siap. Kalau Kita yang ngerantau kan effort sendiri ya. Nyiapin dulu. Tapi beda sih kalau aku sendiri ya, selama 4 tahun sebelum profesi kemarin ya, selama 4 tahun masih aku kuliah sarjana dulu. Kalau aku sih buat sahurnya sendiri tuh aku sudah disiapin nih sama ibu kos. Jadi dibangunin sama Pak Kos, bangun buat sahur, kita bangun, makan bersama sama semua anak kosan gitu. Jadi sudah siap tuh, bu kosnya baik. Nanti Ya aku- betul, bu kosku baik banget. sumpah. Info kosnya dong. Halo bu kos, terima kasih ya 5 tahun. Siapa namanya? Bu Yoyo. Makasih gue ya. Udah menjaga teman kita, Bu. Gini banget. Nanti aku mau jadi ibu kos kayak gitu dah. Iya dong, bu kos yang baik. Doain ya. Amin. Pertanyaan singkat dulu deh. Nih dari setiap duta nih ada yang mudik ya? Siapa memang stay di Bondowoso? Aku stay sih di Bondowoso. Aku stay, gak punya keluarga di luar kota, Lebih Besti. ke saudara-saudara yang datang ke Benar. Oke. Kalau Duta Risan nih? Aku mudik ke rumah mertua. Kemana nih? Gimana? Jangan bilang di Nangkaan. Gimana nih, Apa Besti? masih disebut mudik ya? Iya, mudik. Beda kecamatan. Oke, kalau Duta Jian nih? Kalau aku sih mudik. Di mana? Mudiknya ke Nauti, Pasuruan. Oh, ayam belum ya? Lumayan jauh. Ayam belum. Duh, skip dulu karir dulu ya. Tahun ini Duta Jen nggak mudik ke Pasuruan? Ini mudik besok Kapas berapa tuh? Oh, besok berangkat. Oh, besok berangkat. besok lusa maksudnya. Hamin 2, Iya. Hamin 2 lebaran. Wah. Hati-hati lo ya. Iya. Oke, Duta Semoga Sandi selamat nih. sampai Duta tujuan. Sandi mau kemana? Di rumah sih. Oh. Karena lagi libur habis semester tengah, ujian kan belum kan. Cuma udah dijalani secara online, jadi ujiannya di rumah. Kalau Duta Firman mudik ke Belanda katanya ya. Aku udah mudik kan. Dari Jogja. Jadi Jogja ke Bondowoso. Iya, ke Bondowoso. Oh lah gitu. Tapi kemungkinan nanti habis hari raya ya bakal ke Malang. Oh, Oh, ada keluarga di Malang. keluarga di Malang. Oke.
hati-hati kalau kemana-mana sekarang tuh. Lagi rawan ya, Kak, Lagi ya? rawan, iya bener banget. Apalagi- Buat ya teman-teman ngobras di rumah nih tanya sama Kak Zai, udah berapa kali kecelakaannya Kak Zai ya? Banyak sekali sih info-info kecelakaan, apalagi di Bondowoso sendiri kan daerah jalan Jember itu wes banyak sekali sih. Kalau yang ngasih pertanyaan gimana? Oh iya, Mudik nggak kemana ditanya nih? lupa. Iya deh, iya deng, iya deng, iya Mudik deng. nggak sih? Iya deng. Mudik gak sih? bro, mudik. Kemana? Mudik kemana? Banyak sih. Biasanya tuh hari H tuh ke Banyuwangi ke rumahnya. Udah di sini. Sholat Id di sini. Setelah sholat Id, Oh, berangkat. sorenya Langsung biasanya berangkat ya. Banyuwangi Oh. tektokan doang. Oh, iya. Doang Bondowoso lagi. Terus ke Malang juga. Ada siapa Kak di Banyuwangi? Ini ada calon. Calon yang mana nih? Nanti dia di spill ya di Calon spill. calon yang mana? Kayaknya banyak banget nih. Gimana ada nih? pertanyaan? Apa tuh? Kan kita ini udah apa ya? Umur siap nikah sebenarnya. Ya enggak sih? Waduh, Enggak, siapa enggak. tuh? Enggak sih, belum sih, Iya, belum. Kalau secara dari usia lah ya, sudah matang lah ya. Dan biasanya Oh, belum. hari raya banyak orang-orang yang bertanya kapan nikah, kapan nikah. Iya. Tanggapan kalian gimana nih? Coba sahabat. Misal ada orang tanya nih, kapan nikah? Oke, jadi mungkin pertanyaan itu masih jarang bakal ditanyain. Paling yang ditanyain tuh kapan lulus? Kalau dari Rahman itu sih. Kapan lulus? Soalnya sekarang udah semester 8. Gitu. Jadi sekarang lagi garap skripsi. Kalau dapet pertanyaan kapan nikah, gampang sih. Ibu punya anak cewek nggak? Oh, gitu. gitu ya. Kenalin sama saya, Bu. Kenalin, ayo gitu kan. Kalau ada langsung sah gitu. Terus kalau namanya TK gimana cewek satu-satunya? Ya pasti ya paham lah itu Paham, masih yang ya. seumuran. Kalau Dulu Dita nggak Zai, sih? Dita Zai, Dulu Dita nggak Zai. sih? Jawab pertanyaan itu. Iya, tips tuh ya buat kalian, buat cowok-cowok tuh yang ditanyain. Aku ada juga sih Gimana, tipsnya. Kalau Dita Zai gimana? Kalau aku sih pasti ya sekarang sudah ditanyakan seperti itu ya kalau main ke rumah saudara. Iya. Soalnya kan posisi sudah Lulus. kuliah. Udah kerja. Sudah kerja, tapi walaupun kerjanya masih baru kan, baru lulus, baru mulai kerja. Udah mapan ya kan? Ayo gimana? Belum Diaminin mapan dulu ya, sih. diaminin dulu. Amin, amin. Kalau ditanya gitu saya lebih ke minta doanya semoga disegerakan ya karena kan jodoh adalah takdir Tuhan kan, takdir Iya. Allah. Jadi berdoa aja semoga disegerakan. Pokok niat baik Yang mau akan daftar. dipercepat. dipercepat lah. Yang mau daftar bisa cek IG-nya. Tahu udah ada calonnya. Udah ada. Oh dong. belum. Jangan. Bagi teman-teman yang berminat bisa ketik like Bisa langsung kepoin Instagramnya. Instagramnya. Sekarang Ada di pandangan Duta cewek-cewek Golkar nih, Bondowoso. pandangan cewek-cewek Ayo, gimana? cewek-cewek di sana. Kalau aku nggak ditanya kapan nikah sih, karena kan masih umur 20 ya. Paling ditanyanya kan Gandengannya mana? iya. Paling ditanyanya kapan lulus kuliah. Paling ini sih, ada yang mau ngajak taruh nggak? Wah, gitu ya. Jadi gak cuma berani pacaran doang. Iya dong. Iya dong. Kalau ditanya Ada ada. yang keras Ada yang nih. Ini nih, panggil. Kan sudah Kayaknya udah nyiapin hampir-hampir. jawaban nih. Iya. 2025 siap-siap. Kita siapa? Dimajukan akhir tahun ini. 2024 aja. Sat. Ayo Duta Risa Enggak gimana? lah, kalau aku ya ditanyain kapan nikah itu pasti sering sih. Sebelum lebaran aja aku sering sih ditanya. Capek aku. Nanti aku nih sudah siap-siap nih ya. Nih, buat ibu-ibu tetangga-tetanggaku ya, saudara-saudaraku. Harus nonton ini. Kalau nanti lihat ya, harus jangan tanya. Biar dia tanya lagi kan. Kalau nanti nanya, "Sa, kapan kamu yang mau nikah? Mana anaknya, Bu? Tak kasih uang." Selesai, pulang aku. Udah cuman gitu aja. Jadi enggak usah dijawab. Enggak usah dijawab. Enggak usah dijawab. Langsung nih. Ontalannya kuat. Dapat Nanti ontalan. anaknya Kayaknya kita harus ke rumahnya datang. Duta Risa nih biar dapat juga. Langsung kasih uangnya. Biar dilihat amplopnya tuh isinya berapa? 4.000. Oke. 4.000 biar ya udah selesai pulang dah. Capek tahu, bukan gimana ya kalau mau dijawab tuh juga capek gitu. Nah. Apalagi orang-orang nyuruh nikah, sumbangannya mana? Oh benar. Gitu ya. Kan tidak mudah kan ya, tidak mudah. Pandangan si ahli gimana? Ibu ahli. Aku sih ya, iya ya. Kalau aku sih lebih pertanyaan seperti ini. Kalau banyak orang nih ya bilang keluarga aku, cari itu yang kayak
kayak gini gitu ya kan ya. Kalau aku sih ngomongnya bilang jodoh itu tidak perlu dicari. Biarlah datang dari Tuhan yang Maha Esa. Gitu ya kan ya. Amin. Biarlah yang Sungkem. Tuhan Tidak kira salah. sudah mempersiapkan jodoh yang paling terbaik buat saya. Intinya gini. Amin. Sabar, Jodoh itu sabar, cerminan sabar. diri. Jadi perbaikilah Diri kita sendiri. Ya. Emang duta jihan harus diperbaiki. Apanya yang harus diperbaiki? Terawih Tarawih iya. Gua sadar diri loh. Kita puasa tidak moken. Gini ya, ini paling rajin. Betul. Sehingga calonnya diperbaiki. Iya, Oke. calon. Iya. Ada duta Sandi gimana? Bismillah. Sandi gimana? Sandi. Jujur sampai saat ini belum pernah ditanyain kapan nikah ya, karena emang dari faktor umur belum. Cuman kalau suatu saat ditanya nih ya, kapan nikah? Itu pasti jawabannya ya semoga disegerakan. Tapi emang sebelum itu disegerakan kita harus selesaikan karir dulu, pendidikan dulu, nata diri dulu. Karena khususnya cowok kan bawa anak orang nih ya, Iya. mau gandeng anak orang. Kalau value-nya ke keluarga mereka kurang baik kan kita dicap sama mereka, kita dan keluarga kita juga kurang baik. Iya, benar. Jadi emang dari pendidikan harus dipersiapkan, terus kerja yang mapan dulu, semuanya juga harus siap dulu, baru kita menggandeng anak orang. Tidak menghibur dulu. Mantap. Kalau duta firman gimana? Ayo. Si paling calon imam? Si paling calon imam nih. Sebenarnya ya, kalau ada pertanyaan seperti ini, ya, mungkin ada karena dulu aku hidupnya kan di desa gitu. Namanya orang desa biasanya umur Emang duta 18 ke atas. Duta Firman di mana rumahnya? Di gunung. Terus. Di gunung. Di pertama sih. Oke, jadi gimana tuh jawabannya tuh? Mungkin jawaban dari aku ya tunggu waktu yang tepat. Singkat, tunggu tanggal mainnya. Oke. Yang lain disuruh stay tune ya menurut Iya dia. sih, harus stay tune. Karena kalau dari POV seorang laki-laki gak cuma tentang kesiapannya doang atau kepastian, tapi tanggung jawab. Oke, setuju banget sih. Ya, Karena banyak faktor yang harus disiapkan ya. Iya benar juga. Apalagi aku juga ya sebagai ya calon ya perempuan ya, gimana ya melihat laki-laki tuh kalau misalnya kita gandengan tapi ditanya yang perempuan kerja, yang cowok nggak kerja ya apa kan? Iya. Jadi minimal kita tuh dimaharin sama tempat tinggal harus ada gitu. Jadi yang cowok-cowok nih ya jangan cuma main game terus ya. Jangan cuma main game terus ya. Mohon maaf nih sebelumnya. Cewek-cewek tuh ya nggak butuh chipnya kamu berapa gitu tuh. Nggak butuh kakek merahnya kamu tuh nggak butuh. Butuh apa? Butuh apa? itunya apa? Butuh apa? Kepastian. Dan ini loh, nih. Ini. Paling pamer tuh. Aduh. Oke, kan biasanya tuh kalau ditanya hal-hal seperti itu kan waktu kita kumpul-kumpul nih ya. Iya. Kumpul-kumpul tuh identik sama lebaran kan. Oke. Iya, betul. Sekarang ini dari Duta Rahman nih kayak apa sih makna lebaran tersendiri nih dari setiap duta? Kan ada baru pulang kampung nih kan kayak Duta Firman, Duta Oh, makna Ajeng. lebaran. Makna Tahun lebaran. ini. Tahun ini nih. Ayo dari Duta Ajeng deh. Seneng banget ya, karena kan alhamdulillah bisa dikasih kesempatan buat lebaran bareng keluarga. Karena dari teman-teman aku sendiri yang sekarang lagi kuliah di Bandung juga itu ada yang nggak bisa pulang. Iya. Ya, karena kan kita nggak tahu ya ada berbagai faktor dari mereka karena tiket pesawat yang sekarang naik, tiket kereta yang naik, terus kehabisan tiket ya kan. Jadi aku bersyukur sih tahun ini bisa pulang, bisa lebaran bareng keluarga. Jadi nggak jauh-jauh sama keluarga. Ya itu aja sih dari aku. Oke, move nih ke Duta Risani. Mana lebaran? Tahun ini. Ontalan apa gitu Duta Risani? Kalau ontalan sih kayaknya aku sih yang ontal akhir. Kayaknya aku nggak dapat ontalan di tahun ini. Gimana Duta Risani? Kalau Mana tahun lebaran? ini sih sepi ya pasti karena utiku yang paling sayang sama aku udah berpulang dulu. Tapi ya harus tetap dijalanin ya, harus tetap ceria. Kan sebagai cucu pertama juga harus bisa menguatkan anggota-anggota keluarga yang lain, apalagi mamaku ya, anaknya ditinggal sama ibunya, pasti sakit hati banget. Meskipun aku nangis, tapi harus tetap kuat. Meskipun lebaran tidak ada orang yang disayang, maksudnya orang yang disayang tuh udah dipanggil duluan, tetap
harus bisa memaknai lebaran ini dengan ceria karena hidup harus tetap dilanjutkan atau life must go on. Yes. Setuju. Ditaji. Ayo kita Apa? Mana lebaran? Lebaran tahun ini gimana? Makna lebaran menurut aku ya saling maaf-maafan. Ya, karena banyak Maaf-maafan. Halal bihalal. Lebih halal. banyak yang menyakiti tadi cacian nih kemarin. Duh. Satu, dua, loh. Dihitung. disebut. 1, 2. Ada lagi nggak yang ketiga? Jangan. Atau nggak saya mau jadi yang keempat? Oh, jangan. Ada nggak yang nggak bisa Kasihan. dimaafin? Iya, ada nggak yang nggak bisa dimaafin? Kita kan harus manusia harus Tuhan aja mau maaf gitu ya. harus murah Iya. hati. Masa manusia gak memaafkan. Betul. Nanti kalau udah tak maafin, kalau pas meninggal, Gus. serem dah nih di sana. Serem dah nih kalau di sana. Duh, aku belum dimaafin nih sama ini ya. Ayah. Oke. Pas datang ke mimpimu, Ci maafin aku. Ketok-ketok. Aku yang kena. Oke, dari Duta Sandi nih. Sandi. Mana lebaran yuk? Kalau aku makna lebaran tuh ada happy and sadness-nya juga ya. Happy-nya itu adalah emang seperti Idul Adha kita bisa kumpul bareng keluarga kan momennya itu kan yang paling kita tunggu-tunggu. Ya. Terus emang untuk saling maaf-maafan dengan gak hanya keluarga ya teman-teman semuanya yang sudah ada sangkut pautnya dengan kehidupan kita nih ya. Walaupun ada kesalahan sekecil apapun kan kita namanya manusia juga ada sifat seperti itu dan sadness-nya ini buat aku sendiri mungkin kalian juga akan merasakan di umur kayak gini kita nggak dapet THR gak sih? Iya. Setuju sih. Malah kita loh yang yang ngasih THR Kita loh. harus menyiapkan nggak ya? Iya. Makanya jadi kalau aku udah lebaran nih THR nggak bisa ditunggu sih ya. Iya. Kalau ada yang ngasih pun udah Alhamdulillah dikemasin ya. kantong ya. Ya alhamdulillah ya. Bisa buat beli cilok. Wait. Kita masih dapat dari Oh, dari apa nih? Dari siapa nih? Jangan rame-rame, jangan rame-rame. Itu Jangan main belakang rame-rame. aja. Secret ya. Iya, kita serahkan. Disyukuri. Kita serahkan aja sama dutanya. Sebagai jembatan kita semua menghubungkan kita. Ya. Oke. Kode Pak. Kode. langsung kita Zai. Kita aja yuk. Kalau aku sendiri sih makna Ramadan tahun ini. Lebaran. Sorry. Move on, Masih yuk. mau puasa lagi ya? Menambah Kan tiga, sebulan. Masih ada. Kalau bagi saya sih makna Ramadan ya Lebaran tahun ini tidak jauh beda dengan teman-teman, sama sangat bersyukur sekali bisa berkumpul dengan keluarga, masih lengkap, tidak kurang satupun. Ya bahagia sekali lah, sama dengan teman-teman yang rasakan berkumpul dengan keluarga. Lalu Tarahman. Oh, Duta Firman dulu. Udah, Duta Rahman dong yang belum. Sekarang Oke, kalau dari Duta Rahman semua aspek udah disebutin nih makna dari lebaran. Ada satu aspek yang belum disebutin. Apa tuh? Baju baru. Alhamdulillah. Itu udah pada paham kan? Maaf-maafan udah. Jadi buat teman-teman nih jangan lupa buat beli baju baru Lebaran. dan yang belum cair THR-nya semoga Cepet Cair. Baju Biar itu bisa buat mudik ya bajunya ya buat mudik. Iya, biar bisa beli baju lebaran. Yes, setuju. Yang punya ayang bisa kembaran sama ayang. Oke, kalau Sebenarnya sih kalau baju itu kan tidak wajib ya, cuma kan Kebersamaan. sudah kayak menjadi Tradisi. tradisi orang Iya, iya. Indonesia. benar. Kalau sudah Lebaran tuh bajunya harus juga baru. Ada pamer semua sih sepertinya. Iya, sekarang. Iya sih, cuma ya nggak ke pamer juga, cuma emang sudah waktunya gitu beli Iya. baju baru gitu. Tradisi 1 tahun sekali lah ya. Iya. setuju sih. Kalau dari Rahman itu ini juga sebagai tanda kita membuka lebaran juga. Betul. dengan baju baru. Benar. Baju baru, Saling maaf-maafan. Hati yang baru. Pikiran yang baru. Hati yang baru. Tapi sih Enggak, hati hati masih tetap stay kan. dengan yang lama. Hati-hati nih. kesempatan baru juga. Ya gitu Oke. aja sih. Ada tips mudik gak sih dari teman-teman nih buat sahabat ngobras nih yang ada di rumah? Ada nggak tips mudik aman nih yang buat yang mau mudik nih? Saya pakai riding. Ini sih kayak tetap jaga jarak ya, jaga jarak sebisa mungkin ya, pakai masker, bawa hand sanitizer kemana-mana karena kan kita nggak tahu ya penyakit ada di Ya, mana, betul. kita nggak tahu. Apalagi sekarang kalau naik kereta api ini udah nggak dapat masker lagi, jadi kita harus
safe, sedia, satu. Walaupun pemerintah juga sekarang udah nggak ada PPKM ya, harus tetap. Jadi harus sedia lah kemana-mana gitu. Sebenarnya yang kita takuti untuk tahun ini sih bukan kayak penyakit COVID aja ya. Kalau Yes. tahun beberapa tahun kemarinnya kan yang kita takutin adalah COVID, kita harus jaga jarak, pakai masker, selalu cuci tangan. Yang kita takutin seperti itu. Cuma untuk tahun ini kita juga harus waspada dengan penyakit-penyakit menular lainnya yang kita tidak tahu kan. Orang lain ini punya penyakit apa yang menular melalui udara. Jadi kita harus siap-siap juga. Kalau untuk pengendara sepeda motor nih harus pakai masker. Untuk apa sih tujuannya? Ya untuk satu, yaitu agar kita tidak menghirup debu berlebihan ketika berkendara gitu sih, biar lebih safety buat diri kita sendiri gitu sebenarnya. Ya, terus tambahan dari aku karena aku sering kan bolak-balik kan dari jalan Jember Pantura tuh kan. Bukan cuman penyakitnya, tapi di jalan kita harus tetap hati-hati karena tuh banyak yang sering ngebut-ngebut tuh, jangan ngebut-ngebut, tetap selalu pakai helm, terus juga pakai jaket, sarung tangan kalau mau mudik jangan lupa. Ya, betul. Terus yang paling penting jangan lupa sholawat dalam hati, ya, berdoa. Karena yang kita tunggu tuh lebarannya, bukan mudik di jalannya yang cepet-cepet itu, Kita bukan. nggak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang karena apes kan udah ada di kalender toh. Setuju. Iya. Jadi kita harus hati-hati lah di jalan. Santai aja yang penting sampai ya. Kak, ya. Pelan-pelan asal selamat. Ada yang nunggu kalian di rumah. Iya, benar. Dan buat kalian juga jangan lupa pakai sepatu kalau pakai motor. Pakai Iya. sepatu. Lebih aman lah ya buat Yes. diri kita ya. Setuju banget. Ada Dari bisa sini lagi mungkin? Dari Bu Guru. Sebenarnya Bu Guru bisa Iya. hal ini lebih detail. Iya. Ada Bu Guru mungkin menyampaikan? Pertama sih kesiapan untuk berkendara, motor-motornya tuh disiapin. Iya, benar. Kayak Mungkin ada dicek yang nggak sih, Bu rusak, Jihan? rusak dicek. Oh, Terus iya. yang kedua itu kalau berkendara pakai mobil, sabuk pengamannya dipakai. Benar. Terus yang ketiga, jangan coba-coba mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk, ya kan? Benar. Bisa Minum berhenti HP dulu juga. lah istirahat ya. Istirahat. Sambil main HP juga ada boleh ya Bu Jihan ya? Iya, gitu. Gitu Oke, sih. intinya tetap sih hati-hati dan berdoa Ya, ya. berdoa. Semoga selamat sampai tujuan. Karena benar kata Duta Firman tadi, Ada yang Ada menunggu. Iya, iya. Ngobras kali ini udah banyak banget yang kita bahas. Iya, banyak banget sih. Banyak banget. Dari Ramadan sampai Lebaran. Lebaran. Dari menikah sampai baju baru. Baru. Sampai mudik juga. Iya. Sampai motel pun udah kita bahas. Iya. Hotel juga dibahas nih dari teman-teman Duta. Dan kita juga mengucapkan selamat Lebaran Hari Raya Ini 144 Hijriah. Minal aidin Minal wal aidin wal faizin. Wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sahabat ngobras di rumah ya. Dan kami Duta Golkar 2023 kami undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ngobras berikutnya. Tambahan dulu. Tambahan dulu. Jangan lupa daftar di Duta Golkar Bondowoso 2023 Dibuka sampai kapan ya? tanggal 6 Mei. Pantengin terus IG Duta Golkar Bondowoso. Kami tunggu ya, adik-adik. Bye.